Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dan menghapus dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh, jika memang Roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di antara kamu, maka Ia telah membangkitkan Kristus Yesus di antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang yang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin oleh Roh adalah anak. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita bersama-sama. Dan jika kita anak-anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih. Kami persilakan dulu. Kita ambil judul firman Tuhan adalah hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Saudara kekasih, kalau dikatakan hidup dipimpin oleh Roh Kudus, berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada pimpinan Allah. Karena Roh Kudus mengarahkan setiap aspek kehidupan. Saudara kekasih, ketika firman ini berkata kepada saudara mengenai bagaimana keinginan daging, bagaimana keinginan roh. Kalau di sini ketika surat Paulus kepada gereja yang ada di Roma selalu menekankan bagaimana jemaat itu supaya hidup di dalam roh. Amin. Jadi di sini dikatakan saudara kekasih di ayat yang kelima, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Kalau kita berpikir bagaimana mungkin kita memikirkan
berikan yang tidak kita lihat. Sedangkan di sini keinginan daging nyata kita lihat. Tetapi kalau kita masuk di dalam Galatia 5, apa itu keinginan daging? Apa itu keinginan roh? Mari kita ambil dari Galatia 5. Galatia 5 ayat 16. berapa itu keinginan daging? Kenapa dikatakan keinginan daging berseteru dengan keinginan roh? Ayat berapa? 22 ya? 17 coba. Ayo silakan. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, yaitu kamu setiap kali tidak melakukannya apa yang kamu kehendaki. Ayat 20. Menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan diri hati. Dari mulai 19 dulu, 19 itu keinginan daging. Perbuatan daging telah ternyata, yaitu percamburan, pencemaran, hawa nafsu, menyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan diri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh, pemecah, Teruslah. yang melakukan pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Saudara kekasih, ketika dikatakan di ayat yang ke-7 tadi, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Tadi dikatakan saudaraku, apa itu keinginan daging? Kalau di ayat 17 tadi dikatakan bahwasanya keduanya itu bertentangan, keinginan daging dengan keinginan roh. Bertentangan saudaraku. Enggak mungkin bisa dilakukan. Maka kadang orang berkata, kita masih hidup di dunia. Kalau orang berkata, ayo video itu beda. Mana mungkin kita bisa lakukan? Apalagi kalau mengenai hal-hal yang sangat sensitif, apalagi terhadap adat istiadat kebantakan itu, tak mungkin bisa kita lakukan katanya. Tadi dikatakan apa itu keinginan daging? Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan dan selanjutnya kecemaran, hawa nafsu. Kalau percabulan, kecemaran, mungkin bisa-bisa saja. Tapi mengenai hawa nafsu, keinginan daging, hawa nafsu. Hawa nafsu, saudara kekasih. Apa itu hawa nafsu? Keinginan daging. Maka saudara kekasih di dalam Tuhan Yesus, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, dan selanjutnya roh pemecah. Berseteru dengan